Baik, di sini saya meminta bantuan ChatGPT untuk mencarikan jurnal Q1 tentang konsep dasar metode gravimetri sebagai analisis kuantitatif massa dan kaitkan dengan bidang farmasi. Kemudian ChatGPT memberikan beberapa referensi, di mana pada referensi ini saya memilih referensi jurnal pertama yakni Analytical Methods Based on the Mass Balance Approach for Purity Evaluation of Tetracycline Hydrochloride. Kemudian saya juga meminta bantuan ChatGPT untuk menemukan rumusan masalah pada jurnal tersebut, kemudian kaitkan dengan bidang farmasi. ChatGPT memberikan beberapa referensi dan saya memilih referensi nomor 2 yakni kebutuhan pendekatan misbalance, di mana farmakope modern seperti ICH-6A mendorong evaluasi kemurnian berbasis misbalance, yaitu memperhitungkan seluruh komponen zat utama plus impuritas sehingga total masanya 100%. Bagian permasalahannya adalah bagaimana menggabungkan berbagai teknik analisis agar bisa menutup semua kemungkinan impuritas. Berikut jurnal terkait rumusan masalah tersebut. Kemudian saya translatekan menggunakan bahasa Indonesia. Di sini terlihat pendekatan analisis berdasarkan sifat kimia harus dieksplorasi untuk mengevaluasi komponen primer dan berbagai pengotor. Titrasi kolometri Karl Fisker atau KF yang dikombinasikan dengan metode Oven biasanya diterapkan untuk menentukan kadar air suatu bahan. Analisis termografimetri digunakan untuk mengevaluasi kandungan pengotor non-volatil. Pelarut organik residu dapat dikuantifikasi menggunakan kromatografi gas ruang kepala spektrometri massa. Karena karakteristik zat kimia yang beragam, menerapkan metode analisis spesifik untuk memisahkan atau mendeteksi komponen utama dan pengotornya merupakan tantangan. Kemudian, saya meminta bantuan ChatGPT untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Kemudian saya menggunakan jurnal yang telah diberikan oleh ChatGPT, yakni Journal Purity Assessment of Denaturafuran Using Mass Balance and Quantitative Nuclear Magnetic Resonance, di mana jurnal tersebut saya lampirkan demikian dan telah saya translatekan ke bahasa Indonesia. Dari ChatGPT, eh, solusi dari jurnal tersebut terletak pada bagian introduction, bagian akhir, di mana metode tunggal sering tidak cukup untuk menentukan kemurnian. Lalu mereka menawarkan solusi dengan menggabungkan pendekatan misbalance dengan key NMR agar kemurnian bisa ditentukan lebih akurat dan tervalidasi. Kemudian pada material and method, solusinya yakni mass balance dipakai untuk menghitung impuritas air dengan Karl-Fisker, residu pelarut dengan Gc, impuritas organik dengan HPLC. Key NMR digunakan sebagai metode alternatif langsung untuk menilai kemurnian tanpa harus menghitung impuritas satu persatu. Berikut jurnal berikut jurnal yang telah saya translatekan. CRM kemurnian terletak di puncak rantai ketertelusuran metrologi dan sangat diperlukan untuk menjamin keandalan deteksi. Akibatnya penilaian kemurnian CRM DNT merupakan prasyarat untuk larutan kalibran dan mengikuti pengukuran yang andal. Metode neraca massa atau MB dan resonansi magnetik nuklir kuantitatif atau KNMR adalah metode utama yang diakui secara internasional untuk penilaian kemurnian bahan organik. MB adalah metode tidak langsung di mana fraksi massa dapat langsung ditelusuri kembali ke Sistem Satuan Internasional atau SI. Dengan strategi ini, fraksi massa dapat dihitung dengan mengurangi semua pengotor dari 1000 mg per gram. Biasanya termasuk pengotor struktural terkait air, pelarut organik residu, dan pengotor anorganik. Keakuratan MB sangat bergantung pada pemisahan dasar dan sensitivitas metode setiap pengotor.
Sementara itu, QNMR adalah metode langsung di mana fraksi massa ditetapkan dengan standar internasional yang dapat dilacak SI, yang berkarakterisasi dengan baik. Kemudian, saya meminta bantuan ChatGPT lagi untuk mencarikan jurnal pembanding yang lebih efektif untuk menjadi solusi dari rumusan masalah tersebut. Saya temukan jurnal Emerging Analytical Techniques for Pharmaceutical Quality Control, di mana pada pencarian ini saya meminta tolong ChatGPT agar mengaitkan jurnal pembanding yang lebih akurat dengan bidang farmasi. Berikut jurnalnya. Jurnal ini telah saya translatekan ke bahasa Indonesia menggunakan bantuan Google terjemahan pada opsi titik 3 di kanan atas. Kontrol kualitas adalah aktivitas fundamental dan krisis dalam industri farmasi yang menjamin kualitas obat-obatan. Dan seperti dilampirkan pada jurnal ini, tujuan utama KISI adalah mengidentifikasi dan mengukur kuantitas zat aktif, serta melacak pengotor melalui berbagai teknik analisis, termasuk teknik pemisahan dan spektroskopi. Berdasarkan Farmakope Eropa dan Amerika Serikat, kromatografi cair merupakan alat analisis utama yang digunakan untuk analisis KISI. Kromatografi cair juga dapat diterapkan dalam lingkungan farmasi secara umum, di mana GC, HPLC, dan UHPLC dengan atau tanpa deteksi MS tetap menjadi teknik yang paling sering dipilih untuk berbagai aplikasi farmasi. Berikut beberapa teknik yang diterapkan mengatasi rumusan masalah tersebut. Teknik spektroskopi vibrasi. Ini adalah teknik untuk pengendalian mutu farmasi dan spektroskopi inframerah dekat atau NIR dan spektroskopi Raman. Kemudian teknik pemisahan, di mana ilmu pemisahan hingga saat ini masih menjadi alat analisis utama yang digunakan untuk analisis KISI dan jelas lebih disukai untuk analisis sampel kompleks dan atau senyawa dosis rendah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.